Bab 18. Alkimia Batin. Tepat ketika Renita terpucat, warrior yang muncul di depan Renita dengan suara "Sring", pedang besi hitam dikeluarkan menghadap ke depan, menuju ke ular bersayap dua yang berada di dekatnya dengan cepat, dan tiba-tiba, energi pedang emas menyembur dari permukaan pedang besi hitam, dan langsung menghantam kepala ular bersayap dua itu. Peng! Pada saat ini, sisik ular bersayap dua yang sangat keras itu seperti sepotong kayu busuk, langsung dipatahkan oleh energi pedang emas warrior yang, dan jatuh ke tanah. Tubuh besar ular bersayap dua itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah, debu memercik ke langit. Melihat adegan ini, si barbar dan si hitam yang bergegas menuju Renita langsung berhenti di tempat, menatap kosong pada ular bersayap dua tingkat 8 yang telah terbelah dua. Kemudian dia melihat warrior yang berdiri dengan pedang, dan bengong untuk sementara waktu. Renita, yang berada di belakang warrior yang adalah orang pertama yang sadar kembali, melihat sosok warrior yang sedikit kurus, sepasang mata indah bersinar dengan cahaya aneh. Adegan barusan benar-benar mengejutkan. Sebenarnya jangankan Renita dan lainnya yang merasa terkejut, bahkan warrior yang sendiri juga merasa sedikit terkejut. Dia tahu bahwa energi hitam emas miliknya sangat kuat. Dengan energi hitam emas yang masih pucat di masa lalu saja, dia mampu menembus pertahanan monster hitam tingkat 6, tetapi dia tidak menyangka bahwa energi hitam emas pekat ini sangat menakutkan. Ular bersayap dua itu dibagi menjadi dua bagian. Setelah berpikir sebentar, warrior yang sudah mengerti, tidak dapat disangkal bahwa energi hitam di tubuhnya telah bermutasi dan meningkatkan kekuatannya. Tetapi baru saja pedang membelah ular bersayap dua, seharusnya ada kontribusi dari teknik pedang spiritual. Jika dia hanya menyerang dengan cara biasa, meskipun bisa menembus pertahanan ular bersayap dua ini, tentu tidak akan begitu menakutkan. Adik Yang, kamu murid sekte pedang kan? Pada saat ini, si barbar dan si hitam berjalan menuju warrior yang. Si barbar melihat warrior yang, dan berkata dengan senyum masam. Adegan barusan benar-benar mengejutkan. Tidak satupun dari mereka berempat pendekar hitam tingkat ke-9 bisa mematahkan pertahanan ular bersayap dua. Dan pendekar hitam di depan mereka mampu menghabisi ular bersayap dua dengan satu tebasan pedang menjadi dua bagian. Harus dikatakan ini agak menyedihkan. Menyingkirkan pedang besi hitam, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Aku bukan murid sekte pedang, ya, bukan untuk saat ini." Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap dua laki-laki di depannya. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pendekar hitam, meskipun si barbar di depannya tidak seburuk Trino, sikap apatis dan keterasingannya terlihat jelas. Mendengar nada acuh tak acuh warrior yang, si barbar sedikit malu. Dia tahu bahwa sikap dia dan Trino sebelumnya terhadap warrior yang telah membuat warrior yang memiliki kesan yang kurang baik terhadap mereka. Memikirkan hal ini, si barbar tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Kesempatan untuk merekrut orang yang kuat, hilang begitu saja. Si barbar menghela nafas dengan senyum pahit, lalu menatap ular bersayap dua di tanah, dan berkata, "Adik Yang, ular bersayap dua ini." Ular bersayap dua itu dibunuh oleh warrior yang, masuk akal bahwa itu adalah milik warrior yang, karena sebelumnya mereka hanya membiarkan warrior yang membersihkan medan perang, dan tidak membiarkan warrior yang bergabung dengan tim, sehingga mereka bahkan tidak membagi kesepakatan sama sekali. Memikirkan hal ini, ekspresi penyesalan yang dalam terlihat di wajah si barbar. Warrior yang melirik ular bersayap dua di tanah, merenung, dan berkata, "Jika ada alkimia batin, beri alkimia batin padaku, sisanya boleh kalian ambil." Tentu saja warrior yang tidak kekurangan uang sekarang. Alasan mengapa dia menginginkan alkimia batin, karena dia ingin tahu tentang alkimia batin. Dia belum pernah melihat alkimia batin sebelumnya.
Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, si barbar sangat gembira. Awalnya dia mengira bahwa dia telah kehilangan bagiannya atas ular bersayap dua ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa warrior yang hanya membutuhkan alkimia batin. Perlu diketahui, bahwa selain alkimia batin, kulit ular bersayap dua juga sangat berharga. Bagi mereka bertiga sudah merupakan keuntungan besar. Setelah mengucapkan terima kasih kepada warrior yang, si barbar dan si hitam buru-buru membuka dan mengupas kulit ular. Warrior yang mengabaikan si barbar dan berbalik untuk melihat Renita. Dia sangat menyukai wanita seksi dan menggoda di depannya ini. Dia berjalan perlahan ke Renita. Di depannya, melihat mata Renita menatap dia seperti monster. Warrior yang tidak bisa tidak menyentuh hidungnya dan tersenyum. Ada apa? Menatapku dengan mata seperti ini. Renita mengalihkan pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum pahit, "Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku telah salah paham sebelumnya." Renita memikirkan tentang dia memberitahu warrior yang 3 atau 4 kali sebelumnya, untuk tidak menjauh dari sisinya. Wajahnya yang cantik mau tak mau merasa sedikit panas. "Aku ingin bertindak, tetapi setiap kali kamu tidak membiarkanku bertindak, kamu tidak bisa menyalahkanku." Warrior yang mengangkat bahu dan tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, wajah Renita menjadi lebih panas, dan dia memelototi warrior yang dan berkata, "Ya, aku yang salah." Berjalan mendekat ke si barbar dan si hitam, berpikir bahwa warrior yang mungkin menertawakannya di dalam hatinya saat ini, dia merasa sedikit dirugikan. Melihat Renita yang tampak sedikit marah, warrior yang dengan cepat berdiri di depan Renita dan berkata dengan serius, "Kak Renita, jangan marah lagi, terima kasih banyak sebelumnya, aku tidak bermaksud menertawakanmu, aku benar-benar memperlakukanmu sebagai teman." Melihat ekspresi serius warrior yang, ekspresi Renita melembut, dia melirik warrior yang dan memikirkan perilakunya sebelumnya yang terlihat sedikit seperti bayi. Pipi Renita memerah dan berkata dalam hatinya, "Apa yang salah denganku? Kenapa aku sangat peduli dengan pemikirannya?" Pipi Renita memerah seolah memikirkan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Melihat pipi Renita yang merona dan penampilannya yang pemalu, kelopak mata warrior yang melotot dan detak jantungnya semakin cepat, Renita dapat dikatakan sebagai orang tercantik yang pernah dilihatnya selama ini, dengan wajah yang cantik, sosok yang ramping, terutama payudara yang montok yang berada di bawah tubuh bagian atas dari kulit binatang, seperti kumpulan kulit binatang yang sedang berkumpul. Melihat ke bawah, warrior yang berhenti di pinggang ramping Renita, mungkin karena berburu monster hitam sepanjang tahun, kulit Renita tidak terlihat seperti wanita lain yang seputih salju, tapi berwarna gandum yang sehat. Tentu saja poin utamanya bukan kulitnya, poin utamanya adalah pesona pinggang ramping Renita. Pinggang rampingnya rata dan mulus tanpa bekas lemak di atasnya, kamu bisa merasakan kelembutan pinggang rampingnya tanpa menyentuhnya. Wajah cantik yang menawan, payudara yang montok, sosok langsing dan ramping, ditambah rok kulit binatang, Renita penuh dengan pesona heroik dan dewasa. Warrior yang tidak terlalu memikirkan wanita cantik ini sebelumnya, juga tidak mengamatinya dengan cermat. Tindakan baik pihak lain sebelumnya benar-benar membuatnya merasa tersentuh. Dalam pikirannya, Renita adalah seseorang yang bisa menjadi teman. Tapi sekarang setelah dia mengamati Renita dari dekat, dia baru menyadari bahwa orang yang bisa menjadi teman ini, benar-benar cantik dan menggoda. Melihat warrior yang menatapnya, Renita merasa ada yang aneh, dia seperti memikirkan sesuatu. Renita memutar matanya dengan senyum menawan di wajahnya, berkata, "Apakah Kak Renita sangat menarik?" Mendengar ini, warrior yang mengagumi sosok anggun Renita, mengangguk tanpa sadar.
Begitu dia mengangguk, dia membuat suara duk di hatinya lalu melihat Renita menatapnya sambil tersenyum. Wajah warrior yang memerah, dan dia menyentuh hidungnya dengan canggung, dan saat hendak mengatakan sesuatu, saat ini, si barbar dan si hitam datang ke warrior yang, si barbar mengeluarkan manik-manik putih seukuran jari kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada warrior yang sambil berkata, "Adik yang, ini alkimia batin ular bersayap dua." Mengambil manik-manik putih, warrior yang melihat dari dekat alkimia batin monster hitam ini. Alkimia batin ini sangat kecil, seluruh permukaannya putih, dan memancarkan dengan fluktuasi energi samar-samar. Biasanya alkimia batin ini digunakan untuk apa? Tanya warrior yang sambil melihat alkimia batin di tangannya. Si barbar tersenyum, dan berkata, alkimia batin memiliki banyak kegunaan, bisa dibuat pil, atau bisa memberi makan monster hitam, tentu saja. Yang paling berguna adalah bisa disematkan di senjata hitam, tentu saja membutuhkan master rune untuk menulis formasi ini. Mendengar itu, kelopak mata warrior yang berkedut, dia tidak menyangka alkimia ini memiliki banyak manfaat. Sambil meletakkan alkimia batin ke dalam pelukannya, warrior yang bertanya, ngomong-ngomong, kalian sering berburu dan membunuh monster hitam di pegunungan puluhan ribu ini. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat-tempat di pegunungan puluhan ribu ini kan? Si barbar mengangguk, dan berkata, kami relatif akrab dalam jarak ribuan mil ini, tetapi di luar jangkauan ini, kami tidak tahu, ada beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat di sana, mereka yang berani masuk, sebagian besar monster hitam di sana sudah menjadi raja monster, dan bahkan ada yang lebih kuat. Raja monster. Mendengar dua kata ini, ekspresi warrior yang juga agak serius. Raja monster setara dengan orang yang berbakat sejak lahir, tetapi kekuatan tempurnya jelas melampaui orang yang berbakat sejak lahir. Setelah terdiam beberapa saat, warrior yang bertanya, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk keluar dari hutan 10.000 ular ini? Warrior yang telah memutuskan untuk menemukan monster hitam yang kuat itu untuk bertarung, hanya dengan melawan monster hitam yang kuat seperti itu, dia bisa membuat kekuatannya lebih kuat. Dia sekarang sangat membutuhkan kekuatan. Si barbar mengangkat kepalanya melihat ke langit, lalu berkata, besok, baru kita hanya bisa keluar dari hutan 10.000 ular. Malam ini kita perlu istirahat di hutan 10.000 ular ini untuk satu malam. Beristirahat di hutan ribuan ular ini. Warrior yang kaget, dan berkata, banyak sekali ular di hutan ribuan ular ini, amankah beristirahat di tempat ini? Bodoh. Renita menatap warrior yang, dan berkata, hutan ribuan ular ini kedap angin, bahkan sinar cahaya bulan tidak bisa masuk pada malam hari, berjalan dengan tidak ada cahaya lampu di tengah kegelapan, itu baru berbahaya. Mendengar itu, warrior yang menyentuh hidungnya karena malu, ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal-hal ini dan dia pasti tidak terbiasa dengan hal-hal ini, tetapi dia masih sedikit malu ketika dimarahi. Melihat penampilan warrior yang canggung, Renita tertawa terbahak-bahak, dia bisa melihatnya saat ini, meskipun warrior yang kuat, itu pasti pertama kalinya dia keluar untuk berlatih. Ya, jika tidak berdasarkan kekuatan, warrior yang masih sangat lembut dalam banyak aspek. Bersambung.